Halo semuanya, selamat datang. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan membahas dan mengecek tugas dari peserta mentorship kita, yaitu mentorship saya, yaitu Bang Rofik lagi. Oke, ini tugas tanggal 27, di mana Bang Rofik saya tugaskan untuk mengidentifikasi reaksi harga pada SNR, rasio price, kemudian Bollinger Band dan IMA. Jadi di sini ada 4 tugas. Oke, kita akan observasi satu persatu. Masing-masing 3 contoh ya. Di sini saya ingat saya suruh 3 contoh. Ya, ini baru permulaan ya. Ini nanti setelah actionnya baru akan difokuskan. Kalau memang di sini kurangnya, maka contohnya akan dibuat lagi. Oke, nomor 1 ini price berinteraksi dengan rasio. Oke, Bang Rofik menggunakan rasio 61. Lihat yang terjadi, apa yang terjadi. Jadi ini buat Bang Rofik juga ya. Sekalian saya bikinin video karena biar nggak mubazir diupload aja, oke. Oke, apa yang terjadi? Fake breakout. Apa yang terjadi? Fake breakout. Oke. Nih, fake breakout. Konsolidasi, fake breakout. Berarti level ini bisa diandalkan. Oke, karena kalau ada algoritma sistem yang mengendalikan semua ini ya, dia bermainnya di situ, di price, di harga aja. Nggak mungkin dia menggunakan indikator dan lain sebagainya dalam menjalankan misinya. Pasti dia menggunakan algoritma itu membaca harga. Algoritma di eksternal sistem ya, bukan di kita, tapi kita harus baca itu. Karena kita harus banyak dapat bukan ya banyak ya. Dapat data itu lebih banyak lebih bagus. Oke. Di sini udah jelas ya ini ya. Deviasi 1, deviasi 2 ya kan, terjadi fake breakout. Nah, di sini sebenarnya fake breakout dengan rasio. Di sini fake breakout dengan rasio juga nih. Sebarengan rasio dengan deviasi 1. Ya kan? Di sini fake breakout bukan dengan rasio. Tapi tergantung dari kita melihat. Kalau kita melihat dari 4 candle, ya udah ini rejeksi dengan rasio. Kalau kita melihat dari 2 candle, berarti ini fake breakout di deviasi 1 ya kan? Nah, itu persepsi itu kayak gitu. Ini bereaksi dengan deviasi 1 tentunya. Tapi yang menjadi utama adalah rasio ini. Dialah yang menjadi pusat atau center atau akses dari pergerakan harga. Oke, di sini sudah bagus contohnya. Jangan sampai saya menjelaskan banyak ya, karena pada intinya saya ingin mengecek tugas dari Bang Rofik. Oke, di sini berinteraksi dengan round number. Oke, Bang Rofik menggunakan 700. 700 ada fake breakout ya kan. Kalau ini dibilang rejection. Kalau kita melihat dari satu candle ini, orang bilang rejection ya. Ini orang bilang rejection. Kenapa? Karena ekornya reject close di sini. Ini kan berapa time frame berapa ini ya? Terus time frame M1. Oke, M1. Nah, misalkan ini adalah 1 minggu candlenya atau 1 bulan. Kita trading di M1, kita trading di 1 jam aja. Ini kan sudah breakout sebenarnya. Dia udah ke bawah breakout. Nah, itu dia persepsi. Jadi ekor itu sebenarnya ya tergantung dari mana kita melihat. Kalau kita melihat satu candle, kita melihat rejection. Kalau kita dalami candlenya, kita melihat breakout, ya kan? Oke, tapi ini sudah ada pengertian ya. Jadi Bang Rope udah mengerti di sini. Ini level ya, ini interaksinya. Oke. Ini tidak usah dipanjang lebarin lagi. Nomor 3 dulu. Nomor 3 berinteraksi dengan IMA. Oke. Oke, harusnya
ini dihilangin ya Bollinger Band-nya dulu kalau mau cari EMA. Kan kalau kayak gini agak ribet jadinya, karena ini bisa berinteraksi dengan semuanya. Oke, ini berinteraksi dengan yang paling besar, 100 EMA tentunya. Karena kalau EMA besar ada di sana bertumpuk dengan EMA kecil itu tidak bereaksi, kalah dia. Nomor 3 ini cuma 1 ya. Oke. Dengan EMA, kemudian nomor 4. Nomor 4 ini dengan Bollinger Band. Bollinger Band ya. Oke. Deviasi 1 breakout. Oke. Bollinger Band breakout. Hammer. Oke. Trend. Oke, ini bereaksi dengan, kalau kita lihat dari sisi Bollinger Band-nya ini di breakout juga, ya kan? Tapi dari EMA-nya juga bisa dilihat, dari Bollinger Band-nya juga bisa. Kalau EMA dan Bollinger Band ini biasanya downtrend ini dipengaruhi oleh 100 EMA. Karena deviasi Bollinger Band itu dia agak kurang kuat dibandingkan dengan 100 EMA ya. Di sini 100 EMA besar soalnya. Inilah yang sebenarnya menarik price ke bawah dari sini, adalah karena 100 EMA datar dan price ranging di antara 100 EMA dan 50 EMA juga bisa. Oke, itu boleh. Ini nomor 4 ya, ini dengan deviasi 1. Nah, ini lebih jelas contohnya ya. Sini lebih jelas contohnya untuk Bang Rofik. Cari yang kayak gini ya saya maksud. Kalau yang kayak gini agak membingungkan. Oke, tapi dia breakout. Oke, ini oke lah, sekitar 70% bisa dikatakan seperti itu. Ini juga bagus. Ini contohnya breakout. Jadi nggak ada campur tangan yang lain di sini gitu. Oke, ini nomor 3 EMA-nya sih. Ini contohnya cuma 1 nih dengan EMA ini aja. Oke, saya carikan contoh yang lain misalkan di sini ya. Nah, ini bagus dengan 20 EMA. Oke. Interaksi breakout. Nah, ini juga, ini garis apa ya? Ini 200 EMA yang putih ya. Nah, ini breakout, dia berinteraksi dengan 200 EMA. Breakout, tapi dalam 2 candle masuk ke fake breakout ya. Fake breakout. Karena breakout bisa fake ya. Jadi ini pasti candlenya yang dibentuk ya kayak inverted bullish hammer kayak gitu biasanya di area-area manipulation. Oke, secara umum tugas ini karena ini kurang ya 2. Ini cuma 1 reaksinya. Reversal pattern yang dimaksud di sini adalah engulfing bisa. Oke, engulfing, tapi ini adalah engulfing yang gagal. Kenapa? Karena di sini bullish hammer. Ingat, engulfing adalah bullish hammer. Oke. Ya gagal, makanya terjun ke bawah. Oke. Itu ada yang kurang ya. Untuk nomor 1, 2 sudah oke, 3 oke, 4 oke. 3 aja yang nggak oke ya. 3 ini kurang contohnya. Kalau nggak salah saya suruh mencari reversal pattern ya. Ini saya contohkan lagi 1 di 20 EMA. Ini apa? Ini adalah sejenis shooting star, ya kan? Ya, ini bisa jadi engulfing juga nih. Tergantung dari mana kita melihat. Ini kan bullish nih, 2 candle. Nah, ini 2 candle kan bearish. Nah, ini kan engulfing candle. Yang bertanggung jawab di sana adalah 20 EMA. Kalau kita lihat rasio 380. Kenapa itu terjadi di sana? Ya karena itu. Kita harus punya banyak referensi terhadap support dan resisten.
intinya semua support resisten yang memungkinkan untuk kita ketahui, kita harus ketahui. Kenapa? Karena algoritma itu bisa bermain di EMA dia gunakan, kemudian Bollinger Band dia gunakan, atau rasio price dia gunakan, atau round number dia gunakan, ya kan? Jadi kita harus tahu peluang-peluang itu. Bukan berarti kita langsung bisa menebak kayak gitu, kayak oh di sini dia menggunakan EMA tanpa melihat data. Lihat datanya dulu, baru kita tahu. Nah contohnya di sini ya, dia ini menggunakan yang namanya rasio bisa, EMA bisa. Oke. Di sini lebih kepada rasio. Di sini mereka lebih menggunakan rasio. Kenapa menggunakan rasio? Karena kita lihat 20 EMA itu sedang datar. 20 EMA sedang flat itu berarti tren itu nggak ada dibaca di 20 EMA. Kalau 20 EMA tren ini kayak gini. Jadi kalau 20 EMA nggak ada tren, berarti 20 EMA dalam posisi lemah di sana. Yang menyebabkan reaksi harga adalah rasio yang tidak kita lihat di sini. Nah itu. Makanya di sini terjadi fake breakout ya, karena dia bermain di rasio. Oke, itu lebih dalam lagi di mentorship ya. Tapi itu udah saya beritahu caranya melihat. Oke, dari segi tugas ini dapat nilai 75 ya. 75 karena ini kurang, nggak lengkap ini. Oke, mungkin nanti bisa diperbaiki, tapi secara umum sudah oke lah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.